Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori nih, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fan fiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya tayang 11 kali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. Betul sob, alhamdulillah nih, ini sudah roto ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya, itu gratis. Kalau juga nih berkelanjutan biar gak miss nih, tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 299 bagian ke-54 ini adalah Otsutsuki dan planet bumi. Adegan kembali dilanjutkan saat Boruto berkata kepada Momoshiki perihal atribut-atribut biru yang dirinya miliki itu. Dia mengatakan seperti ini, dan kau juga jangan pernah lupakan Momoshiki, aku juga pemilik dari teknik putaran tak beraturan Rasengan itu. Bahkan jika dibandingkan kakekku, ayahku Himawari, aku punya sesuatu yang lebih baru dan terhubung dengan planet bumi yang biru ini. Uzuiko Vortex Sprint, Rasengan rotasi planet bumi. Dan itu kau juga sudah melihatnya kan, bagaimana aku mendapatinya dan membuat kau saja mikirin kala itu. Atribut biru memanglah spesial dan kau harus mengakuinya. Aku hanya berpesan kepada Momoshiki, kami orang-orang yang pernah berada di planet biru bumi shinobi ini adalah sesuatu yang istimewa, dan itu dimulai dari bangsa Otsutsuki. Tetapi mereka tidaklah seperti dirimu. Mereka itu luar biasa, meskipun juga menikah dengan manusia beberapa di antaranya. Aku yakin di antara mereka memiliki hati yang baik seperti yang pernah kau bayangkan. Momoshiki lalu terdiam dan berkata, hei kau, apa yang kau ketahui tentang bumi sendiri dan seisinya itu? Dan apa yang terkesan istimewa di dalamnya? Apakah para shinobinya? Siapa saja yang kau maksud itu? Aku jadi penasaran di planet biru ini siapa Otsutsuki dan orang-orang yang kau anggap spesial dan luar biasa dengan keistimewaannya sendiri itu. Nah, Boruto kemudian menghela nafas dan dia mulai mengungkapkan tabir tersebut dari sudut pandang Boruto setelah dia banyak mendengarkan dari perannya sebagai murid ninja luar biasa di zaman itu, Uchiha Sasuke, Orochimaru, dan juga Kashin Koji. Dia bersiap memulai menceritakan orang-orang luar biasa di wilayah bumi sendiri kepada Otsutsuki Momoshiki. Boruto lalu memandang atas sana dan berkata, Otsutsuki dan planet bumi, rasanya itu sudah menjadi satu kesatuan yang pas dalam takdir itu sendiri. Aku mungkin tak percaya awalnya jika shinobi semuanya itu diciptakan seperti itu. Kau yang menjelajahi planet dan ingin menjemputnya kan? Kau salah timeline Momo. Dahulu bumi shinobi luar biasa terlihat biru, tetapi di dalamnya kehijauan di mana-mana. Tempat itu dipenuhi pegunungan, bukit barisan, pohon-pohon rindang, dan semua awalnya masih dimulai dalam bentuk kekaisaran. Kaguya mengawalinya dan kau juga tahu kan akan hal itu. Kaguya turun seperti meteor yang jatuh ke bumi. Lalu suatu masa dia dicintai Kaisar Tenji dan terjadi hubungan mendalam di antara keduanya hingga mereka melahirkan dua orang keturunannya, Hagoromo dan juga Hamura. Aku juga mendengarkan hal itu dari Sannin Orochimaru Momo. Namun naas pada Kaguya, karena di zaman itu kekaisaran lain menghasut Tenji dan membuat Kaguya itu hampir mati. Dia lari menuju pohon suci lalu mengekstrak buah pohon dewa tersebut, dan Kaguya mendapati kekuatan besarnya. Dia bahkan membangkitkan mata ketiganya Rinne Sharingan, bentuk menakutkan yang pernah ada. Momo kemudian berkata, aku masih tahu soal itu. Boruto lalu merespon lagi, setelah fase itu mereka terjerat pada akar pohon dewa. Kaguya kemudian membesarkan kedua putranya Hagoromo dan Hamura. Kedua orang itu mewarisi setengah-setengah kekuatan manifestasi yang diberkati itu, karena pada dasarnya dia punya garis keturunan ayahnya sebagai manusia. Hagoromo dan Hamura tak sepenuhnya seperti Otsutsuki layaknya dirimu. Mereka membantu orang-orang yang dibebaskan dari Mugen Tsukuyomi. Perlahan-lahan akhirnya Hagoromo Hamura tahu apa yang dilakukan ibunya pada ritual-ritual tersebut. Lalu Hagoromo bertekad untuk membebaskan semua orang dari belenggu Dewi Kelinci yang notabene adalah ibunya sendiri. Di saat itulah Kaguya menganggap bahwa mereka melakukan itu sebagai rasa terima kasih karena bumi kala itu hijau, kehidupannya sangat sejuk, dan Kaguya membersamai mereka. Namun yang tak mereka ketahui, Kaguya melakukan itu untuk menciptakan para pasukannya yang akan terhubung pada zaman perang nantinya. Momoshiki bingung nih
kala itu. Apa maksudmu? Boruto lalu meresponnya cepat. Cikal bakal dunia shinobi Momo. Saat itu di sebuah hutan, Hagurumo dan Hamura tanpa sengaja bertemu dengan seekor katak yang anehnya dia itu bisa berbicara. Katak itu menyatakan kebenaran bagaimana Kaguya ibu mereka turun dari langit. Dari ritual pohon dewa itu menyerap semua energi di planet bumi biru yang nampak kehijauan dari dalam ini. Hagurumo begitu marah atas perbuatan keji ini, begitupun Hamura adiknya. Lalu sang katak menawarkan pada putra-putra Kaguya itu, bagaimana jika kalian ikut bersamaku dan berlatih energi alam di planet bumi sendiri? Hagurumo di sana langsung setuju nih, karena itu terbilang baru baginya. Tetapi tidak pada Hamura. Dia ingin menjaga kendali ibunya dan agar kakaknya tetap aman dalam pelatihannya. Hamura khawatir jika keduanya pergi, ibunya mengamuk dan menemukan tempat gunung Myobokusen itu. Itulah kenapa Hamura memilih untuk berjaga-jaga di sana. Dan di sana Hagurumo lalu belajar pada katak tersebut. Dia memusatkan pelatihan dengan sumber energi di sekitarnya. Gamamaru sang katak bahkan dibuat terkejut. Memang jika pada dasarnya Otsutsuki menguasai energi alam akan lebih cepat dan hasilnya lebih mengesankan ya. Tiba-tiba Hagurumo itu meledakkan petir di area tersebut dan pelatihan energi alam itu selesai. Dia bahkan bilang, luar biasa. Jadi di bumi ada kekuatan sebesar ini ya. Nah, Boruto lalu berkata, bukankah kau pernah mendengarkannya juga saat rekanmu Urashiki mengatakan itu karena keterkejutannya bahwa Mitsuki menguasai Sage Mode kan? Itulah yang dipelajari dari Hagurumo, yakni energi alam atau kata lainnya sebagai Sage Mode. Menguasai kemudian terdiam dan berkata, Aku itu belumlah ku pahami sebelumnya. Ceritamu jadi lebih menarik sekarang. Apa yang terjadi selanjutnya? Boruto lalu menyatakan lagi nih. Setelah itu Hagurumo itu keluar dari sana dan dia kaget ketika kembali Hamura malah menyerangnya. Apa yang terjadi? Nah, di sana Momo kaget nih. Boruto lalu cepat meresponnya lagi. Sepertinya ketika Hagurumo belajar ke Myobokusen, dia Kaguya itu marah besar dan tahu bahwa Hamura itu berbohong karena biaukan Kaguya lebih kuat daripada milik Hamura. Dia lalu dikendalikan dengan telekinesis dan kontrol itu. Itulah kenapa Hamura menyerang kakaknya sendiri dan pertempuran itu terjadi sangatlah alot lantaran dua kakak adik itu salinglah bertempur. Tetapi karena pengalaman dan marah melihat itu, Hagurumo itu akhirnya dengan terpaksa membunuh Hamura tuh. Dari sanalah Rinnegan-nya itu aktif. Tapi beruntungnya kesedihan itu tak lama teman-teman, karena Hagurumo itu menghidupkan lagi Hamura karena bantuan kertas dari Gamamaru. Nah, Kaguya melihat itu begitu jengkel pada para putra-putra mereka nih. Dia akhirnya terbang dan membuka Rinne Sharingan mereka. Tiba-tiba Kaguya itu mengaktifkan sesuatu yang mengerikan, itu adalah ekor 10 Jubi. Hagurumo dan Hamura setelah itu bertempur serius dengan mereka. Pertarungan itu sungguhlah mengerikan. Ledakan, dentuman, pegunungan hancur, planet itu dipenuhi akan bara. Hamura bekerja sama dengan kakaknya hingga mengeluarkan Susanoo besar, dan Hagurumo melakukan itu untuk menahan Jubi Dama dari Kaguya. Dan beruntungnya pertarungan itu Kaguya sendiri kayaknya juga ada rasa keibuan belumlah hilang padanya. Dia lengah sampai kedua keturunannya itu berhasil menyegelnya. Momo terkejut. Jadi seperti itu ya. Tapi Momo itu belumlah selesai. Hagurumo lalu membebaskan mereka yang terjerat akar pohon dewa itu. Jubi tersebut dipecah cakranya hingga menjadi 9 bagian, yakni para biju. Dan itu akanlah sangat berhubungan di kisah bumi masa depan nantinya. Setelah itu Hamura minta izin pada Hagurumo agar ke bulan sana sambil menjaga ibunya dari atas dan melihat pergerakan kakak yang dicintainya. Sementara itu Hagurumo sembari mengatakan terima kasih, dia melanjutkan hidupnya di bumi sendiri. Sembari melakukan perjalanan seorang kage untuk membuat bumi itu lebih damai kembali dengan sebuah ikatan yang dikenal sebagai Ninshu. Tetapi yang lebih dari mereka berdua, bahwa sebelum Kaguya benar-benar tersegel nih, Kaguya itu meninggalkan kehendaknya sendiri untuk proses kebangkitannya kembali. Itu adalah Zetsu hitam. Ini agak berbeda dari Zetsu putih Momoshiki. Dia sudah merencanakan master plan panjang dari era Hagurumo Hamura untuk memulai babak baru ketika bumi shinobi akan dibentuk lagi. Dia menerapkan langkah pertamanya untuk menghasut para keturunan Hagurumo yang ada pada bumi sendiri. Momoshiki jadi tampak penasaran mendengarkan perkataan Boruto dan sejarah awal bumi planet biru itu dibentuk dan menjadi pusat dari lahirnya para shinobi brilian. Momo kemudian berkata lagi,
Lalu apalagi Boruto? Apa yang akan terjadi setelahnya dengan mereka itu? Nah, di sana Boruto meresmikan seperti ini. Yang akan terjadi adalah sesuatu yang menarik. Hagoromo berkelana dari satu area ke area lain, satu pulau ke pulau lain untuk menyebarkan ikatan ninsu. Dia tak ingin menggunakan kekuatan besarnya, tetapi ingin menjalin ikatan persaudaraan dengan para manusia lain. Lambat laun mereka pada mengikuti Hagoromo yang dianggap sebagai sang sage agung itu. Puluhan tahun dan sangat lama sekali Hagoromo di bumi. Lama-kelamaan Hagoromo juga semakin menua. Dia lalu membuat semacam klannya sendiri dan akhirnya jatuh cinta dan menikah dengan seorang wanita di bumi. Tetapi yang menarik terjadi setelah itu Momoshiki, karena dari para keturunan Hagoromo inilah bumi shinobi awal akan benar-benar tercipta dengan luar biasa. Momo terdiam di sana sekaligus memiliki banyak sekali pertanyaan lanjutan. Dan ceritanya selesai sampai di situ. Wah, ini sungguh kisah yang seru kan ya. Kita lanjutkan lagi di part berikutnya, oke? So, terima kasih banyak ya telah menonton Boruto episode 299. Bagian ke-54 ini adalah Otsutsuki dan juga bumi itu sendiri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke? Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.